Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mendengar hinaan Sen Ki-jun terhadap aliansi di bawah petarung, wajah Suning menjadi gelap, seolah-olah dia akan meledak. Orang-orang di sekitarnya secara halus memberi isyarat agar dia tenang, tetapi dia masih memancarkan niat membunuh yang kuat. Namun tiga dewa sama sekali mengabaikan ketidakpuasan dan niat membunuh Suning. Kuil dewa kuno, kalian akan membayar harga atas apa yang kalian katakan hari ini, cepat atau lambat. Lanjut Suning dingin. Sen Ki-jun mengangkat bahu berkata tanpa daya. Setelah mendengar banyak anggota aliansi dewa petarung mengatakan itu, sayang sekali saya masih hidup dan sehat. Saya bertanya-tanya kemana orang-orang itu pergi. Saya sangat merindukan mereka. Begitu Sen Ki-jun selesai berbicara, Suning mengepakkan tinjunya, melepaskan aura dewa petarung. Para penonton di sekitarnya semuanya ngeri. Sepertinya keduanya akan berbenturan. Anda benar-benar tidak sabar. Anda menyebut diri Anda dewa perang. Jangan marah, saya tidak akan melawan Anda sekarang. Jika Anda didiskualifikasi, Anda akan dimarahi saat kembali. Lain kali akan ada banyak kesempatan untuk mengambil nyawa Anda. Jadi jangan terburu-buru. Sen Ki-jun langsung tertawa. Kata-kata sarkastiknya benar-benar membuat Suning marah. Namun berada di bintang Hongmeng, pertarungan pribadi akan mempengaruhi seluruh alam dan dapat mengakibatkan diskualifikasi. Baiklah, Liang Feng, ingat ini. Jika Anda bertemu siapapun dari kuil dewa kuno di turnamen 1000 alam, jangan menahan diri, bunuh mereka semua. Suning sangat marah, tetapi tidak berdaya melawan Sen Ki-jun. Jadi dia hanya bisa berbicara kepada orang-orang di belakangnya. Baik, Tuan Suning. Liang Feng memegang pedang kuno, tampak seperti orang yang tidak ramah. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di belakang Sen Ki-jun, semuanya mengenakan jubah kuno sederhana tanpa pola yang khas. Namun pemimpin itu bertubuh kekar dan menjulang tinggi, lebih tinggi dari Sen Ki-jun, menyerupai beruang coklat manusia. Dia tidak terlalu kuat, juga tidak gemuk. Dia berada di antara tegap dan gemuk. Dengan tatapan jujur dan sederhana di matanya dan memancarkan kekuatan yang cukup besar. Tatapannya langsung bertabrakan dengan tatapan Liang Feng di udara. Apa yang Anda lihat? Saya akan mencungkil mata Anda. Liang Feng mengharapkan keduanya saling menguji aura mereka, tetapi tanpa diduga, sosok di belakang Sen Ki-jun langsung melancarkan cercaan. Ini mengejutkan Liang Feng, yang matanya berkilat dengan cahaya dingin, memancarkan niat membunuh. Rancang, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Lagi pula mereka berasal dari aliansi dewa petarung, mencungkil mata terlalu sopan. Kata Sen Ki-jun. Wajahnya tegas saat dia menegur Fang Sen. Kakak senior, akhir-akhir ini saya merasa sangat puas mencungkil mata orang. Jadi setiap kali saya melihat seseorang yang tidak saya sukai, saya selalu ingin mencungkil mata mereka. Rancang menjilat bibirnya. Kilatan cahaya aneh muncul di matanya. Kilatan yang membuat Sen Ki-jun sedikit mengerutkan bibir mereka. Bukankah dulu Anda punya kebiasaan memutar kepala orang? Kenapa sekarang Anda malah suka mencungkil mata orang? Tambah Sen Ki-jun. Rancang segera menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Karena mata rasanya enak. Selama percakapan itu, wajah Suning dan Liang Feng memerah karena marah. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Liang Feng tidak tahan dengan provokasi orang lain. Dia melangkah maju, agak kesal dan dengan suara wus. Pedang kunonya terhunus dari sarungnya. Pedang kuno itu memancarkan kekuatan yang mengerikan. Saat itu juga Suning meraih Liang Feng dan menariknya kembali. Jangan sampai tertipu oleh tipu daya mereka. Mata Suning menyipit.
Dia tahu tentu saja bahwa Sen Ki-jun sengaja berbicara seperti ini untuk memprovokasinya. Jika aliansi Dewa Petarung melakukan gerakan pertama, mereka kemungkinan akan didiskualifikasi dari kompetisi. Liang Feng menatap Rancang dengan tajam. Di bawah tekanan Suning, pedang kuno Liang Feng kembali ke sarungnya. Namun tatapannya begitu kejam sehingga seolah-olah dia ingin mencincang Rancang hingga menjadi daging cincang. Sialan, hanya gertakan tanpa tiandakan. Membosankan sekali. Sekira Anda punya temperamen, tapi Anda hanyalah seorang pengecut. Rancang menatap Liang Feng yang telah dihentikan oleh Suning dan terus berbicara. Provokasi ini membuat Suning semakin jahat. Anak muda, Anda punya nyali, tapi saya rasa Anda tidak akan bisa meninggalkan bintang Homeng ini. Suning menggertakkan giginya, mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Oh, Rancang dengan tenang menjawab Suning yang telah berbicara kasar kepadanya. Respon ini seperti tamparan di wajah Suning, tetapi Suning tahu bahwa jika mereka bertarung sekarang, 3 Dewa Agung tidak lebih lemah darinya. Jadi dia tidak akan mengambil resiko menyerang karena provokasi mereka. Baiklah, Rancang, berhenti menggoda mereka. Dasar bocah, kenapa Anda terlambat sekali? Itu tidak biasa. Sen Liang Jun menepuk bahu Rancang. Tentu saja Rancang seperti raksasa kecil di depan Sen Liang Jun. Bahkan berjinjit untuk menepuk bahunya. Tidak apa-apa, saya bertemu dengan bajingan-bajingan dari istana 10.000 iblis di jalan yang membuang banyak waktu saya. Rancang melambaikan tangannya dengan acuh. Ketika Dewa Agung itu semua terkejut. Mereka tentu tahu bahwa istana 10.000 iblis juga bukan lawan yang mudah. Dan hasilnya? Sen Ki-jun bertanya dan penasaran. Rancang mengangkat bahu, tampak tak berdaya dan berkata, berakhir seri. Kakak senior, jangan bicarakan itu. Ngomong-ngomong, bukankah Anda bilang saya punya adik junior yang kembali? Di mana dia? Saya belum lihatnya. Rancang melambaikan tangannya dan berkata, ketika Dewa Agung itu mengalihkan pandangan mereka ke peta di depan mereka, di mana sebuah titik ungu berkedip. Oh, ini luar biasa. Orang ini memiliki setidaknya 5.000 poin energi. Saya hanya berhasil mencuri 3.000 poin energi ketika saya datang dari lubang cacing di alam tingkat menengah. Dan seseorang di alam tingkat bawah memiliki lebih dari 5.000 poin energi. Rancang berseru terkejut sambil melihat titik ungu itu. Saya ingin tahu siapa dia. Sepertinya beberapa tokoh tangguh telah datang dari alam tingkat bawah kali ini. Mata Rancang menunjukkan keterkejutan, tetapi ketika dia melihat ke arah Suning, ekspresi mereka sangat tidak senang saat mereka melihat titik ungu itu. Adik junior Anda, bagaimana mungkin dia bukan tokoh tangguh? Dia menghancurkan Jiang Ya, seorang dosen bintang 5 dari aliansi dosen. Berkeping-keping. Sen Ki-jun sengaja mengeraskan suaranya agar semua orang di sekitarnya, termasuk Suning, dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar kata-kata adik junior, ekspresi Suning sedikit berubah. Suning awalnya mengira Soyen hanyalah orang tak dikenal yang telah mengalahkan Jiang Ya dengan cara tertentu. Kata-kata Sen Ki-jun secara langsung memberitahu Suning bahwa Soyen adalah anggota Istana Dewa Kuno. Namun kenyataannya berbeda. Soyen tidak pernah setuju untuk bergabung dengan Istana Dewa Kuno, tetapi di mata 3 dewa, karena Soyen telah menerima token giok mereka. Hanya masalah waktu sebelum dia bergabung dengan Istana Dewa Kuno. Terlebih lagi, meskipun ada banyak kekuatan di berbagai alam, hanya sedikit yang tidak takut pada aliansi dosen, dan Istana Dewa Kuno adalah salah satunya. Karena Soyen semakin membuat marah aliansi dosen, sehingga 3 Dewa Agung semakin tidak khawatir tentang Soyen yang tidak bergabung dengan Istana Dewa Kuno. Adikku sangat kuat. Saya pernah mendengar tentang Jiang Ya. Dia juga mencapai tingkat dosian bintang 5 sebelum usianya mencapai 10.000 tahun. Dan dia lebih kuat dari jenius ini. Jadi, apakah itu berarti adik saya lebih kuat dari saya? Jika demikian, sebagai kakak senior, sedikit malu.
Rancang berkata dengan ekspresi khawatir. Khawatir bahwa adik yang belum pernah dia temui ini telah melampauinya, yang membuatnya sebagai kakak senior merasa sangat malu. Dia hanya dosen bintang 2. Sen Lianjun berkata. Dosen bintang 2? Rancang juga mempersiapkan diri secara mental untuk menerima kekuatan adik yang luar biasa itu dan bahkan bergumam bersama Sen Liangjun. Tetapi detik berikutnya, tubuh Rancang bergetar. Matanya melebar seperti 2 lonceng tembaga dan dia berteriak dengan heran. Dosen bintang 2? Ketika Dewa Agung melihat reaksi Rancang, sepertinya sudah menduga bahwa dia akan bereaksi seperti ini dan ketiganya mengangguk setuju. Astaga, siapa adik junior ini? Dosen bintang 2 ternyata bisa mengalahkan dosen bintang 5. Kakak senior, dia monster. Meskipun Rancang tampak seperti pria kasar, ekspresinya sangat kaya. Sesaat dia terkejut, sesaat kemudian dia mengedipkan mata. Dalam benaknya dia sudah membayangkan sosok adik juniornya. Dia pasti sangat kuat, mungkin lebih tinggi dari saya. Mungkin lebih kuat dari saya. Kakak senior, katakan pada saya seperti apa rupanya. Rancang sangat penasaran dan ketiga Dewa Agung mengangguk tak berdaya. Jangan khawatir, dia akan segera datang. Kalian akan punya kesempatan untuk melihatnya. Sen Yijun melihat tatapan penasaran Rancang dan berkata lembut. Ayo pergi, tidak ada yang lain. Mari kita lanjutkan minum. Tunggu, kakak senior, di mana adik junior Ye Feiyu? Permaisuri menyuruh saya untuk mengawasinya. Setelah mengatakan itu, Rancang sepertinya teringat, tapi 3 Dewa Agung sudah pergi, jadi Rancang segera mengikuti dengan cepat. Jangan khawatir, adik Anda akan melindunginya, dia benar-benar aman. Apa? Adikku ternyata melihat adik junior yang misterius dan kuat ini sebelum saya. Ayolah, pria dewasa bertingkah seperti wanita. Hati-hati, kakak-kakak Anda akan mengajari Anda apa itu kejantanan. Tidak, ayo kita minum. Di atas bintang Homeng ada beberapa pintu keluar lubang cacing, masing-masing dengan sebuah bahtera yang muncul darinya. Lubang cacing ini terhubung ke banyak dunia, dan lubang cacing raksasa tempat Xiaoyan dan kelompoknya berasal hanyalah salah satunya. Misalnya, Rancang datang dari jalur lain, jadi dia tiba di tujuannya sebelum Xiaoyan dan kelompoknya. Tentu saja jalur-jalur ini hanya untuk mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun, yang berpartisipasi dalam turnamen 1000 dunia. Sebenarnya, Yoming dan Lehu di samping Xiaoyan melanggar aturan, tetapi Cicun dan Qiujun pura-pura tidak melihatnya. Jadi Xiaoyan tidak menemui masalah di sepanjang jalan. Bintang Homeng yang luas dan tak terbatas telah mengumpulkan puluhan ribu bahtera, tetapi masuki bintang Homeng tidak menjamin partisipasi dalam turnamen 1000 alam. Energi yang diperoleh di lubang cacing berkabut akan diberi peringkat dan slot akan diberikan berdasarkan jumlah energi yang diperoleh. Dari tertinggi ke terendah sampai semua slot terisi. Para pemberani juga melewati lubang cacing berkabut, menghabiskan terlalu banyak waktu di ruang gelapnya, membuat semua orang merasa sangat tertekan. Ketika mereka melihat bintang Homeng yang luas, mata mereka berbinar. Struktur-struktur besar tergantung di atas bintang Homeng adalah hal pertama yang menarik perhatian mereka. Dengan awan seperti lautan, di bawahnya terbentang hutan dan lautan yang tak terbatas. Pemandangan yang sangat indah. Sangat indah. Berdiri di dek, semua orang menikmati pemandangan yang menakjubkan. Setelah tiba di bintang Homeng, Xiaoyan juga muncul di dek. Luka-lukanya sebagian besar telah sembuh, berkat efek penyembuhan api surgawi dan bantuan pil obat. Kecepatan pemulihan Xiaoyan secara alami sangat cepat. Bahtera ke 3280. Pada saat ini, token energi di lengan Xiaoyan tiba-tiba terbang keluar, lalu berubah menjadi titik cahaya, menulis angka 3280 di lambung kapal perang.
Kapal perang itu kemudian secara otomatis terbang menuju struktur besar di bintang Homeng. Ini, Soyen agak bingung. Jangan panik. Ketika kita masuki lubang cacing raksasa, kita semua diberi nomor. 3280 ini adalah nomor bahtera kita. Teknologi setik bintang Homeng sangat terkenal. Oleh karena itu, setiap kejuaraan multiverse diadakan dengan sangat lancar. Bahtera dari semua alam diatur dengan tepat di sini. Ding Yue berkata perlahan, matanya berbinar. Ini adalah perjalanan pertamanya sejauh ini, dan pertama kalinya dia berada di bintang Homeng. Dan dia sangat bersemangat. Melihat bahtera-bahtera yang lewat, Ding Yue penuh kekaguman. Ini adalah bahtera kura-kura hitam 9 naga. Ya Tuhan, ini adalah bintang bahtera langit. Ini semua adalah bahtera kelas atas. Melihat bahtera-bahtera ini, mata Ding Yue dipenuhi dengan uang. Bahtera yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Pemandangan luar biasa yang membangkitkan rasa gembira pada semua orang yang hadir. Langit berwarna-warni dan di atasnya bangunan-bangunan terlihat melayang. Seluruh bintang Homeng dapat dibagi menjadi 3 lapisan. Langit di atas, bangunan-bangunan besar di darat, dan akhirnya hutan-hutan di darat. Sosok-sosok terlihat terbang melintasi setiap lapisan, tetapi karena luasnya, bahkan dengan orang-orang dari semua alam berkumpul di sini, tidak ada rasa sesak. Sebaliknya, semuanya terasa sangat teratur. Ding Yue, saya berjanji akan membunuh Jiang Ya, tapi ini mungkin kesempatan terakhir saya. Soyen memandang bintang Homeng. Meskipun dia telah menghancurkan tubuh fisik Jiang Ya, jiwanya telah diselamatkan oleh Suning, yang membuat Soyen agak tidak senang. Setelah mendengar kata-kata Soyen, Ding Yue sedikit terdiam. Melihatnya, matanya tidak menunjukkan kekecewaan, melainkan kelegaan. Terima kasih, Soyen. Ding Yue tersenyum lembut. Ini adalah pertama kalinya Soyen melihat Ding Yue seperti ini, dan dia sedikit terkejut. Jiang Ya telah melukai ibu Ding Yue, dan meskipun Soyen tidak dapat membunuh Jiang Ya kali ini, Ding Yue tampak sangat bahagia, seolah-olah balas dendamnya yang besar telah tercapai. Bagi saya, menghancurkan tubuh fisik Jiang Ya kali ini hampir sama dengan membunuhnya. Itu bisa dianggap sebagai balas dendam, kan? Ding Yue merasa puas seperti anak kecil. Meskipun dia ingin membunuh Jiang Ya sendiri, dia tahu bahwa dengan kekuatannya dia mungkin tidak akan mampu mencapai titik di mana dia bisa melakukannya. Tetapi melihat Soyen memusnahkan Jiang Ya membuat Ding Yue semakin bersemangat. Meskipun jiwa Jiang Ya masih terselamatkan, apa gunanya jiwa yang tersisa? Tidak begitu. Jiwa Jiang Ya diselamatkan oleh Suning. Dengan metode dan sumber daya aliansi dosen, mereka dapat dengan mudah membantu Jiang Ya membangun kembali tubuh fisiknya. Dan kekuatan mungkin bahkan tidak melemah. Mungkin bahkan meningkat. Mata Soyen sedikit menyipit. Kegagalan membunuh Jiang Ya dalam satu serangan telah menanamkan duri di hati Soyen. Bagaimanapun kartu truf yang digunakan kali ini adalah kartu truf terkuat di tangannya. Namun dia tetap tidak bisa membunuhnya dengan sukses. Ding Yue sedikit terkejut mendengar ini dan berkata dengan sedikit heran. Untuk dosen bintang 5 membangun kembali tubuh fisiknya, pasti membutuhkan banyak sumber daya, kan? Soyen tersenyum sedikit dan berkata, Anda lupa, aliansi dosen tidak kekurangan sumber daya. Mendengar ini, ekspresi Ding Yue langsung menjadi serius. Dia awalnya berpikir bahwa tubuh fisik Jiang Ya hancur, hanya hampir sama dengan mati. Siapa yang akan menghabiskan banyak sumber daya untuk menyelamatkan orang mati? Namun, setelah mendengar perkataan Soyen, tampaknya Jiang Ya hanya dikalahkan kali ini dan akan segera kembali. Melihat ekspresi khawatir Ding Yue, Soyen tersenyum menenangkan dan berkata, Jangan khawatir, jika saya bisa membunuhnya sekali, maka saya bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Dia melukai Lang Tian dan menyakiti ibu Anda, jadi saya tidak akan pernah membiarkannya lolos. Meskipun Soyen berbicara dengan ringan, dia tahu bahwa untuk membunuh Jiang Ya untuk kedua kalinya, dia harus berjuang mati-matian. Terima kasih Soyen,
Jangan khawatir, saya masih kekurangan beberapa bahan. Saya seharusnya bisa membuat senjata ampuh untuk membantu Anda." Ding Yue mengangguk dan berkata perlahan. Xiao Yan juga mengangguk. Kemudian Xiao Yan melihat sekeliling, mengagumi pemandangan indah bintang Homeng dan menikmati momen santai yang langka ini. Sesaat kemudian sang pemberani perlahan mendekati bangunan besar itu yang menyerupai bahtera raksasa yang diperbesar berkali-kali. Di bawah bangunan itu terdapat banyak ruang untuk menampung bahtera, dan semua bahtera yang berpergian ke dan dari bintang Homeng berlabuh dalam bangunan besar ini. Bahtera Fearless seperti bahtera lainnya memasuki area dok dan tiba di bagian dalam bangunan besar itu. Di dalam bangunan itu terang benderang dan semuanya terbuat dari logam, memberikan kesan yang sangat kokoh. Xiao Yan takjub berulang kali, gaya arsitekturnya benar-benar melebihi ekspektasinya. Berbagai bayangan terlihat di sekeliling memperlihatkan struktur seluruh bangunan besar itu. Tepat saat itu sesosok melompat ke bahtera Xiao Yan. "Selamat datang di bintang Homeng, Bahtera 3820, Anda sekarang berada di pavilion 1000 alam Homeng. Saya pemandu Anda, nama saya Jin Wan. Saya akan mengatur akomodasi Anda dan memperkenalkan Anda pada peraturan yang harus diikuti di pavilion 1000 alam Homeng." Pendatang baru itu adalah seorang wanita dengan rambut biru muda, mengenakan pakaian kulit hitam pekat yang hampir terlalu ketat menempel di kulitnya. Pinggangnya yang ramping dan payudaranya yang indah menjadikannya lambang sosok ideal seorang pria. Jaket kulit ketat itu hanya menutupi bagian vitalnya, membiarkannya sebagian besar kulitnya terpapar udara, menyebabkan para pria di bahtera tanpa sadar menelan ludah. Kakinya yang panjang dan ramping serta kulitnya yang putih bersih tampak berkilau di udara. "Kami akan menyediakan akomodasi untuk semua orang dari berbagai alam di sini. Tentu saja ada biayanya. Akomodasi termurah di pavilion 1000 alam Homeng setidaknya berharga 1000 pilki asal abadi. Tetapi turnamen 1000 alam biasanya berlangsung antara 10 hingga 100 tahun. Jadi biaya minimumnya adalah 5 juta pilki asal abadi." Lanjut Jin Wan sambil mencatat di buku catatan kecil. "Ada 6 tingkat akomodasi. Semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi harganya. Tingkat akomodasi mana yang kalian butuhkan?" tanya Jin Wan sambil menatap sekelompok itu. Mendengar harganya semua orang terkejut. Akomodasi saja akan menelan biaya setidaknya 5 juta pilki sumber abadi. Tentu saja bagi Xiao Yan yang saat ini memiliki beberapa ratus juta pilki sumber abadi, ini bukanlah masalah besar. Mengingat status kita pasti membutuhkan. Ding Yue melangkah maju tampak seperti sedang menghamburkan uang. Xiao Yan segera berbicara lebih dulu. "Kita butuh yang termurah." Xiao Yan tahu bahwa Ding Yue pasti tidak akan membayar dari kantongnya sendiri. Yang termurah 5 juta dan yang termahal bahkan mungkin mencapai 5 miliar. Gadis ini adalah tipe orang yang tidak keberatan mempersulit keadaan. Selama dia tidak perlu membayar, dia tentu saja akan makan dan menginap di tempat terbaik. Jin Wan mengangguk. Segera melihat buku catatan kecil di tangannya, lalu menatap Xiao Yan dengan sedikit kesulitan. "Maaf, semuanya akomodasi kelas 6 termurah kami sudah penuh." "Kalau begitu, kelas 5 juga cukup." "Kelas 5 juga sudah penuh." "Kelas 4? "Kelas 4 juga cukup penuh." Xiao Yan sangat marah. Bagaimana mungkin tempat sebesar pavilion 1000 alam Homeng bisa penuh? "Katakan saja, apalagi yang tersedia?" tanya Xiao Yan dengan tidak sabar. Mendengar ini, Jin Wan segera membolak-balik buku catatan kecil di tangannya. Huruf-huruf di buku catatan itu terus berubah, jelas sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Lebih canggih daripada slip giok atau barang serupa. "Maaf, semuanya akomodasi kami saat ini sudah penuh." Setelah beberapa saat, Jin Wan berkata dengan ekspresi malu. "Apa? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin tempat sebesar ini penuh? Apakah Anda sengaja mempersulit kami?"
Ding Yue segera menjadi tidak puas, menunjukkan kemarahan yang besar dan melangkah maju untuk berteriak. Melihat kemarahan Ding Yue, Qin Wan menunjukkan buku catatan itu kepada Ding Yue yang memang menunjukkan bahwa semua akomodasi sudah penuh. Jika semua gagal, kita bisa tinggal di Bahtera, kata Xiao Yan sambil mengangkat bahu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia menduga itu adalah ulah aliansi Dewa Petarung. Maaf, Bahtera tempat kita berlabuh di sini tidak menyediakan penginapan. Tanpa akomodasi kalian tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam, kata Qin Wan meminta maaf. Suasana menjadi tanggung. Setelah menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai bintang Homeng, mereka diberitahu bahwa semua penginapan sudah penuh dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Ini tidak dapat diterima oleh semua orang. Tepat ketika Ding Yue hendak berdebat dengan Qin Wan, sebuah suara manis terdengar. Akhirnya saya menemukan Anda. Semua orang sedikit terkejut mendengar suara itu. Seorang gadis kecil muncul di hadapan mereka, sangat imut. Gadis kecil seperti Loli ini adalah Ye Feiyu. Ye Feiyu masih mengenakan gaun merah muda yang mengemaskan dengan sulaman beberapa kelinci besar. Tampak seperti seorang putri yang dimanjakan dengan kasih sayang, cukup unik di dunia ini. Saya tidak perlu bertanya, kalian pasti mengalami beberapa masalah, kata Ye Feiyu dengan senyum tipis. Xiao Yan terdiam sesaat. Ye Feiyu tidak tahu siapa Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tahu bahwa Ye Feiyu berasal dari kuil dewa kuno. Alasan Xiao Yan menyelamatkannya adalah karena salah satu dari 3 dewa agung kuil dewa kuno pernah menyelamatkannya juga. Oleh karena itu, ketika Ye Feiyu dalam bahaya, Xiao Yan tidak ragu untuk membantunya. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa menyerang Jiang Ya di lubang cacing berkabut jelas bukan pilihan yang baik, dia tetap melakukannya. Itulah Xiao Yan. Apa yang membawa Anda kemari, Nona muda? Tanya Xiao Yan sambil sedikit membungkuk. Mendengar itu, Qin Wan terkejut. Dia melirik buku catatan di tangannya yang memang menunjukkan bahwa semua akomodasi sudah penuh. Maaf sekali, informasi akomodasi menunjukkan bahwa kami sudah penuh. Tidak ada yang bisa saya lakukan, kata Qin Wan. Ye Feiyu juga mendekat dan melihat buku catatan di tangan Qin Wan. Memang menunjukkan bahwa semua akomodasi sudah penuh, tetapi informasi ini jelas salah. Seseorang sengaja mempersulit Xiao Yan. Tentu saja jelas bahwa selain aliansi dosen, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi bintang Homeng untuk mempersulit seorang junior biasa. Saya ingat mendengar dari kakak senior Rancang bahwa mereka yang memperoleh lebih dari 5.000 energi dapat tinggal di akomodasi kelas 2 dan mereka yang memperoleh 8.000 dapat tinggal di akomodasi kelas 1. Benar itu? Ye Feiyu bertanya lagi kepada Qin Wan. Mendengar itu, Qin Wan perlahan mengangguk. Benar, kami memberikan pengaturan khusus kepada mereka yang memperoleh lebih dari 5.000 energi. Kalau begitu, Anda tidak terlalu serius dengan pekerjaan Anda. Tidakkah Anda menanyakan berapa banyak energi yang mereka miliki? Ye Feiyu menatap Qin Wan dengan serius dan berkata, Qin Wan tampaknya baru memulai tugas ini dan belum terlalu terampil. Dia segera bereaksi dan membungkuk berulang kali. Saya sangat menyesal, Tuan, saya tidak tahu berapa banyak poin energi yang Anda miliki. Pipi Qin Wan memerah saat dia bertanya. Setelah berbicara, Xiao Yan mengeluarkan token energi dari sakunya. Saat dia mengeluarkan token energi setelah menjara dinasti Zanfen dan Jiang Ya, token itu secara mengejutkan menunjukkan 7.700 poin energi, hanya kurang 300 dari 8.000. 7.700? Seru Qin Wan. Sosoknya yang sempurna sedikit bergetar. Getaran ini memperlihatkan getaran yang sangat mencolok di dadanya. Maaf Tuan, Anda dapat langsung menikmati akomodasi kelas 2 tanpa batasan waktu. Qin Wan segera mencatat informasi Xiao Yan dan suara keras bergema di seluruh pavilion Homeng. Selamat, Bahtera nomor 3280 telah mencapai nilai energi 7.700. Sekarang menduduki peringkat pertama dalam daftar energi.
Ia telah diberikan akomodasi kelas 2 dan berhak untuk berpartisipasi dalam kejuaraan 1000 alam. Saat pengumuman itu terdengar, Soyeon sedikit terkejut. Untungnya metode pengumuman ini tidak mengungkapkan informasi spesifiknya, sehingga identitasnya tetap tidak terungkap. Sungguh hal yang baik, seru Ding Yue, dan semua orang menghela nafas lega. Ayo, saya akan mengantar kalian semua ke akomodasi kelas 2. Silakan ikuti saya. Jinwan selesai berbicara dan melompat dari Verlos. Ye Feiyu tidak menunjukkan niat untuk pergi, terus mengikuti Soyeon. Nona Ye Feiyu, ini... Soyeon sedikit mengerutkan kening melihat Ye Feiyu masih di sana. Dia menduga bahwa Ye Feiyu dikirim oleh kuil dewa kuno untuk memantaunya. Tidak apa-apa, meskipun saya tidak familiar dengan tempat ini, kakak saya familiar. Anda telah menyelamatkan saya, jadi setelah akomodasi diatur, saya akan meminta kakak saya memperlakukan Anda dengan baik. Kata Ye Feiyu sambil tersenyum, tampak murah hati dan menawan. Soyeon tersenyum, lalu sedikit mengepakkan tangannya dan berkata, Nona Ye Feiyu telah berbuat baik pada saya. Menyelamatkan Anda hanyalah bantuan kecil yang saya lakukan. Saya sudah menyimpan dendam terhadap Jiangya, jadi tolong jangan diambil hati dan tidak perlu keramahan apapun. Soyeon dengan sopan menolak, tetapi dia bisa tahu dari kata-katanya bahwa Ye Feiyu benar-benar tidak ingin berpura-pura tidak mengenalnya. Jadi dia tentu saja tidak mengungkapkan identitasnya. Dipimpin oleh Jinwan, kelompok itu berjalan ke atas platform giok putih yang kemudian perlahan naik, membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka saat ini berada di dalam pavilion 1000 alam Hongmeng, dan platform giok ini akan membawa mereka ke puncak pavilion. Bangunan yang sangat besar ini adalah dunia tersendiri, lengkap dengan semua fiturnya. Saat platform giok perlahan naik, pemandangan menjadi semakin luas, dan melihat ke bawah dari atas, pemandangan yang benar-benar megah terlihat. Melihat lebih jauh tingkat pavilion 1000 alam Hongmeng ini dipenuhi setidaknya puluhan ribu bahtera, berjajar rapat dengan berbagai ukuran, menunjukkan betapa pentingnya kompetisi ini bagi 1000 alam. Sebagian besar penonton menunjukkan ekspresi penasaran. Lagi pula mereka belum pernah melihat struktur sebesar itu yang tampaknya sebesar benua. Jinwan berdiri di tengah kerumunan, melambaikan tangannya, dan sebuah peta semi-transparan muncul di udara. Dari peta itu jelas bahwa ini adalah pavilion 1000 alam Hongmeng. Sekarang saya akan memberi pengantar singkat tentang pavilion 1000 alam Hongmeng. Karena sangat luas, saya hanya akan menjelaskan secara singkat beberapa tempat penting, termasuk yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam. Meskipun Jinwan telah melakukan kesalahan profesional sebelumnya, dia tampaknya telah terlatih. Sikap sopannya tidak menyebalkan. Soyeon dan yang lainnya juga melihat peta, mendengarkan dengan seksama penjelasan Jinwan. Saya tidak akan membahas detail area tempat tinggal. Saya yakin kalian semua di sini untuk turnamen 1000 alam. Tapi sebelum masuk ke turnamen, kalian perlu mendaftarkan tim kalian di Aula Harimau Putih. Lalu menguji level tim kalian di Aula Burung Merah. Kemudian mendapatkan kualifikasi di Aula Kura-Kura Hitam. Dan akhirnya memasuki Aula Naga Biru untuk babak pertama kompetisi. Jelas Jinwan sambil menunjuk bangunan-bangunan ikonik di peta. Pavilion 1000 alam Hongmeng sangat besar dan keempat pavilion ini tidak berkelompok, melainkan terletak di 4 area mata angin, seperti yang ditunjukkan oleh namanya, seolah-olah menjaga seluruh pavilion. Hua Buyu yang telah berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam telah menjelaskan hal ini kepada Soyeon sebelumnya, tetapi Soyeon baru mengetahui detail spesifiknya setelah tiba di sini. Menurut Hua Buyu, ada 3 ilusi yang bisa dialami di sini. Hanya mereka yang berhasil melewati dunia ilusi pertama yang dapat memasuki kompetisi final. Sementara ilusi ketiga adalah alam superior yang hilang, tempat di mana banyak sekali pembangkit tenaga dewa pertempuran pernah berada.
Secerca keberuntungan di sini berkompetisi mendorong seseorang untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi secara instan. Suyan perlahan memahami mengapa Xiao Tian bersikeras agar dia berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam. Hanya di sini dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Dan hanya dengan menjadi lebih kuat, dia bisa membalas dendam dan melindungi alamnya sendiri. Alam Dewa Darah adalah alam tingkat menengah. Dengan kekuatan Suyan saat ini, apalagi membalas dendam, bahkan melindungi alamnya sendiri akan menjadi masalah. Adapun detail spesifiknya, kalian semua akan mengetahuinya setelah tiba di keempat aula ini. Jin Wan perlahan memperkenalkan secara singkat menjelaskan beberapa tempat khusus. Ini termasuk rumah lelang, pasar perdagangan 1000 alam, pavilion alkimia, arena, dan kota teknologistik. Ini adalah bangunan fungsional dasar. Ini adalah bangunan yang lebih ikonik. Sementara yang lain berjumlah ratusan dan ribuan, besar dan kecil. Susunan yang memukau dari segala sesuatu yang dapat dibayangkan. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.